seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini, pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk dapat mempersiapkan diri kita ikut dalam merenungkan firman Tuhan di dalam pelaksanaan PA Permata di minggu ini. Mari kita meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan agar senantiasa melalui pertolongan dan lawatannya bagi kehidupan kita, kita dimampukan untuk memahami dan menjadi pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Rasa syukur yang selalu kami panjatkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau begitu memperhatikan dan mengasihi kami. Kiranya Engkau layakkan kami kembali untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa dan kebaikan-Mu tetap menyertai kami anak-anak-Mu. Inilah doa dan harapan yang kami sampaikan melalui doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di PA Permata di minggu ini. Kita membuka kitab Amsal ataupun di dalam bahasa Karo kitab Kuan-Kuanen. Pasal yang ke-23 yaitu ayatnya yang ke-24. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita, demikian firman-Nya. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita. Shalom buat seluruh permata. Yang menjadi tema di PA Permata di minggu ini adalah di dalam bahasa Karo, aku kemalemen ate bapangku. Di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, sebagai anak-anak permata, tentunya kamu memiliki identitas sebagai anak di dalam keluarga, sebagai pemuda di tengah-tengah gereja. Bila mana kamu mendudukkan fungsi kamu sebagai anak di tengah-tengah keluarga, tentunya setiap pribadi memiliki cerita dan keunikan khusus yang kita rasakan, yang bisa kita nyatakan dari sikap hidup kita. Bahkan kita bisa berbagi kepada orang lain dan bisa kita mencurahkan isi hati kita di tengah-tengah keluarga, begitu juga dengan di hadapan Tuhan. Di dalam menjalani fungsi kita sebagai anak di dalam keluarga, tentunya seluruh permata yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, pasti kamu memiliki cerita tersendiri tentang pengalaman hidup kamu sebagai anak di dalam keluarga. Tapi apapun cerita yang akan kita sampaikan, yang akan kita saksikan di PA Permata di minggu ini, satu hal yang perlu kita ingat adalah bagaimana firman Tuhan ini mengajari kita, mengingatkan kita, mendidik kita, bahkan menegur kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang dinyatakan melalui kitab Amsal pasal 23 ini, kita melihat banyak sekali didikan, kata-kata bijak, kata-kata hikmat yang disampaikan melalui didikan yang diberikan di dalam kitab Amsal. Yang tujuannya adalah agar setiap orang yang menerima didikan dan teguran, bahkan arahan yang disampaikan oleh para penulis hikmat tersebut, kita akan semakin baik kehidupan kita. Bagaimana kita dipulihkan relasi kita dengan manusia, apalagi relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, tentu satu hal yang dinyatakan oleh seorang ayah, bapa kalak si benar. Dia akan bersorak-sorai, bersorak-sorak di dalam kehidupannya. Itu dinyatakan bagaimana dia bersuka cita, bahagianya seorang bapa ketika dia memiliki anak-anak yang bijak. Dia akan bersuka cita karena anak-anak yang dia miliki adalah memberikan kebanggaan kepada dia. Kebanggaan seorang orang tua ketika dia memiliki anak-anak yang bijak, berhikmat, apalagi memiliki spiritualitas yang baik.
Mereka menghargai akan kehidupan, menghargai akan orang lain, termasuk menghargai diri sendiri, sehingga dia menghargai segala apapun yang dia miliki dan mengucap syukur senantiasa bagi pemilik kehidupan itu sendiri. Saudara-saudara, pada kesempatan ini apa yang diungkapkan melalui kitab Amsal ini? Apa yang menjadi kerinduan seorang ayah ketika dia bisa melihat, merasakan, dan bisa memberikan bimbingan kepada orang-orang yang bijak. Dan orang-orang yang bijak itu bisa juga bersorak-sorai, bahkan bersuka cita karena kehadiran seorang bapa ataupun ayah yang memimpin dan mengarahkan kehidupannya. Jadi bagaimana perasaan bersorak-sorai, bersuka cita? Itu bukan karena apa yang dia miliki, yang diberikan oleh dunia ini kepada dia. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini kepada dia, tapi dia bisa merasakan dan beroleh itu. Tuhan yang memberikan atas kehidupannya. Sukacita yang demikian adalah sukacita yang tidak bisa dirampas oleh apapun yang diberikan oleh dunia. Tapi sukacita yang permanen, karena sukacita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada seorang ayah. Dan sukacita itu dianugerahkan kepada seorang anak. Sehingga kehadiran seorang anak akan memberikan sukacita kepada seorang bapa. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, tentu kalau kita berbicara soal memberikan satu hal yang terbaik, yang kita persembahkan kepada orang tua kita, mungkin anak-anak permata mengingatkan kembali akan keberhasilan di dalam meraih cita-cita. Keberhasilan di dalam meraih sesuatu hal yang membanggakan orang tua. Benar. Tapi satu hal yang bisa membanggakan orang tua itu adalah ketika apa yang dinyatakan di dalam kitab Amsal, segala-galanya dimulai oleh satu hal, bagaimana kita takut akan Tuhan. Dasar dari segala sesuatu adalah bagaimana kita takut akan Tuhan. Jadi kalau kita sudah takut akan Tuhan, tentu kita melaksanakan kehendaknya di dalam hidup kita. Bagaimana kita melaksanakan kehendaknya ketika seorang anak bisa menghargai orang tuanya. Ketika seorang anak bisa membanggakan orang tuanya sebagai wakil yang Tuhan berikan untuk membimbing kamu, mengarahkan kamu, dan menjadikan hidup kamu berarti dan berguna. Tapi satu hal yang perlu kita lihat, apakah seorang anak tidak pernah tergores hatinya ketika dia mengutarakan apa yang dia inginkan untuk orang tuanya? Pasti pengalaman yang demikian pernah kamu alami. Tapi walaupun pernah kamu alami bagaimana pengalaman kamu dengan orang tua kamu, bagaimana pengalaman kamu dengan keluarga kamu, tapi ingat, segala sesuatu yang disampaikan orang tua kepada anak pasti adalah untuk menjadikan kamu baik dan yang terbaik. Walaupun mereka membimbing kamu, mengarahkan kamu dengan versi mereka masing-masing, tapi tujuannya adalah untuk yang baik. Jadi jika itu kamu ingat, jika itu kamu dengar dan lakukan, pasti walaupun terkadang mengecewakan di dalam diri kamu, tapi itu adalah suatu saat kamu akan bisa mengerti. Inilah doa, arahan, dan impian seorang orang tua kepada anak-anaknya. Di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, satu aksi yang mungkin bisa dilakukan oleh Permata dalam rangka hari ulang tahun Mamre GBKP sebagai salah satu bagian daripada kategorial di GBKP. Bagaimana kamu memberikan aksi kepada ayah kamu, Man Bapandu, Bapak rohani, Bapak di tengah-tengah gereja yang begitu banyak memberikan kontribusi dan arahan bagi hidup kamu. Bagaimana pengalaman yang kamu miliki, tapi nyatakan dalam aksi untuk memberikan satu yang baik bagi kaum Bapak Tape Mamre di gereja kita. Nyatakan kehadiran kamu Permata. Buat aksi kamu, lakukan kepedulian yang bisa mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka, dan mengingatkan mereka bahwa mereka berguna dan berarti dan sangat penting bagi kehidupan kamu anak-anaknya. Kiranya di dalam mengikuti PA Permata di minggu ini, semua permata
akan menjadikan seorang ayah sebagai sosok yang selalu membanggakan bagi mereka. Dan kehadiran seorang anak akan membanggakan seorang bapa ataupun ayah di dalam keluarga. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Selamat mengikuti aksi yang sudah kamu persiapkan untuk hari ulang tahun Mamre GBKP. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Bagaimana kami bisa menjadi anak-anak yang bijak dan bisa memberikan hal yang baik di tengah-tengah gereja, begitu juga dengan di dalam keluarga. Kau kiranya memberkati firman ini Tuhan, agar firman ini mengingatkan seluruh permata untuk menempatkan diri mereka menjadi hal yang lebih baik lagi di dalam kehidupan mereka di tengah keluarga dan gereja Tuhan. Inilah doa dan harapan yang bisa kami sampaikan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.